Yo minasan, chapter 1155 One Piece telah rilis dengan judul Bajak Laut Rocks. Sesuai judulnya, kita akhirnya melihat semua kru awal dari Bajak Laut Rocks. Dan sekalipun Rocks begitu kuat, namun dia tidak memiliki satu kekuatan mengerikan yang hanya dimiliki oleh Monkey D. Luffy. Apakah itu minasan? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1155 One Piece kali ini, kita mendapatkan cover berwarna di mana semua kru topi jerami sedang berjalan di atas tangga kayu untuk menyeberang dari satu bangunan ke bangunan lain di sebuah kota. Terlihat Luffy yang begitu senang, namun Usopp sangat ketakutan karena tangga itu berada di puncak menara minasan. Tertulis pada panel awal, Rocks, bajak laut legendaris, datang ke Pulau Elbaf. Tapi kenapa? Chapter pun dimulai di mana Loki menjawab bahwa ini adalah Elbaf. Tapi ayahnya tidak ada karena dia sedang dalam pelayaran. Loki pun terkejut melihat para manusia kecil di hadapannya karena itu pertama kalinya bagi Loki melihat mereka yang benar-benar bisa bergerak. Stacy pun tertawa melihat Loki yang begitu lucu. Namun Rocks justru terkejut karena ternyata Loki adalah anak dari Harald. Hal itu membuat Rocks menduga jika Harald pasti bisa dihubungi sekalipun dia sedang dalam perjalanan. Sehingga setelah mengetahui nama Loki, Rocks pun menyuruhnya untuk segera pulang dan menyuruh seseorang untuk mengabari Harald jika Loki sedang terluka parah dan Harald harus kembali ke Elbaf. Mendengar itu, Loki pun sangat marah dan menyuruh Rocks untuk menjaga ucapannya. Itu karena Loki bukan raksasa yang bisa menurut pada manusia begitu saja. Terlebih lagi, Harald tidak mungkin kembali hanya karena Loki terluka. Sialnya, Rocks pun membuka pedangnya dan memberitahu Loki jika dia raksasa lemah yang tidak pantas memerintah Rocks. Kita lalu dijelaskan bahwa keahlian pedang Rocks terkenal karena dampaknya yang brutal, mirip palu raksasa atau tembakan meriam. Katanya, serangannya mampu menghancurkan segala sesuatu di sekelilingnya. Rocks pun menyerang Loki dan menyebabkan sesuatu seperti ledakan di sekitar perut Loki minasan. Hal itu membuat Loki berteriak kesakitan, tetapi Rocks justru tertawa karena sekarang Loki telah terluka parah. Kita kembali dijelaskan bahwa jalan hidup Harald pernah bersinggungan dengan orang gila ini sebelumnya. Itu terjadi saat referee pada tahun itu. Kilas balik pun diperlihatkan di Marijoa. Para pengawal terkejut karena ada seseorang yang telah menyerang dan menculik 5 raja. Mereka semua mencurigai jika pelakunya adalah pria besar yang berpakaian hitam. Kita lalu melihat Imu Sama yang berada di ruang bunga. Dia berkata bahwa nyawa para raja itu tidak bisa digunakan untuk mengancam dirinya. Dan kita pun melihat Rocks yang berada di dalam ruang bunga minasan. Dia duduk sembari memegangi pistol. Rocks sepakat dengan perkataan Imu. Tapi sebagai gantinya, Marijoa akhirnya menjadi kacau. Kita juga melihat pelayan Imu Sama yang mirip dengan Gunko dan sedang cosplay jadi Osaragi minasan. Dengan tatapan Imu ke Rocks, kita dijelaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi satu-satunya insiden seperti itu yang pernah terjadi. Seorang penyusup berhasil masuk hingga ke ruang bunga, tempat yang tersembunyi jauh di dalam Marijoa. Pria itu mengaku sebagai pengagum Davy Jones. Dia tahu tidak ada lagi yang bisa dilakukannya saat itu, jadi dia mundur sambil mengucapkan, "Tunggu saja, suatu hari nanti aku akan kembali." Kita pun melihat Rocks dan Imu yang saling menatap dengan sangat tajam satu sama lain minasan. Dan tentu saja, kejadian ini tidak pernah diumumkan ke publik. Ironisnya, pada hari yang sama, ada penyusup lain di Marijoa, di mana para Tenryubito yang mengatakan bahwa raksasa itu jauh lebih besar dari biasanya. Bahkan di antara mereka ada yang ingin menjadikannya budak, namun ada juga yang lebih memilih untuk membunuh raksasa kuno itu lalu mengawetkannya.
Para penjaga pun bersiap untuk melindungi para Tenryubito. Dan kita pun melihat Harald yang berlari sembari terbakar minasan, di mana Harald merasa jika negosiasinya telah gagal. Harald juga tahu jika menerobos masuk adalah sebuah kejahatan, tapi membakarnya itu sangatlah keterlaluan. Harald lalu diteriaki sebagai pencuri raja, namun Harald juga bersumpah jika yang melakukan itu bukan dia. Bahkan seorang penjaga berkata, jika seorang laksamana dibunuh, pelakunya lari ke arah istana. Bersamaan dengan itu, Harald dan Rox pun saling berpapasan. Para Tenryubito pun berkata, jika masalah satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Lalu Harald yang menatap Rox yakin jika dia adalah orang yang menculik para raja. Orang yang dengan berani menjadikan Harald kambing hitam. Jadi, Harald akan menunjukkan sesuatu padanya. Begitupun dengan Rox yang menatap Harald sembari bertanya-tanya, mengapa ada raksasa di Marijoa? Bukannya jenis seperti itu biasanya bersembunyi di pelosok? Kita pun melihat Harald dan Rox yang sama-sama menyerang menggunakan pedangnya, sehingga bentrokan Hau Shokuhaki pun tidak terhindarkan minasan. Dijelaskanlah bahwa benturan antara dua orang asing itu membuat semua orang di radius 5 km terhempas. Dengan tersenyum, Rox bertanya nama lawannya itu. Lalu dengan tersenyum pula, Harald memberitahukannya. Rox lalu menyuruh Harald untuk mengarahkan serangannya ke arah kota karena mereka akan memperbudak Harald jika sampai tertangkap. Mendengar itu, Harald pun bertanya, "Kenapa?" Namun Rox memberitahu Harald untuk tidak banyak bertanya. Dan serangan berskala besar pun menghantam kota Marijoa minasan. Kita pun melihat Rox yang telah berdiri di pundak Harald yang terus berlari, di mana Harald bertanya bagaimana caranya agar dia bisa sampai ke Elbaf. Sehingga Rox menunjukkan arah dunia baru dan mengatakan jika Harald selamat dari insiden ini, Rox ingin bertemu lagi. Namun Harald menganggap jika Rox sangat konyol karena Harald tidak ingin berteman dengan penjahat seperti Rox. Dan siapa sangka Harald pun melompat dari ujung red line minasan. Hal itu membuat Rox sangat terkejut karena tanpa aba-aba dia langsung terjun bebas. Kita kembali dijelaskan bahwa Rox telah mengalahkan seorang laksamana angkatan laut hanya beberapa saat sebelumnya. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menyelamatkannya, sang laksamana tetap tidak selamat. Insiden itu dianggap sebagai dosa paling berat. Dalam sekejap mata, nama Rox menjadi sangat terkenal. Peristiwa itu mengguncang lautan dengan kekuatan luar biasa. Kita pun melihat poster buronan Rox, namun sayangnya kita tidak bisa melihat berapa bounty pertamanya. Lalu dijelaskan lagi, beberapa waktu kemudian sebuah kapal yang membawa upeti besar dari langit untuk Marijoa diserang. Gerbang keadilan dihancurkan dan pelakunya melarikan diri dari tempat kejadian. Dana yang dicuri kemudian digunakan untuk mendanai aktivitas bajak laut Rox. Sampai titik itu, Rox selalu bertindak melawan pemerintah dunia, namun setelahnya dia juga mulai menargetkan sesama bajak laut. Dalam dunia bajak laut ada sebuah tradisi yang telah lama ada, dikenal sebagai Devi Backfight. Kru bajak laut akan bersaing dalam serangkaian pertandingan mempertaruhkan bendera atau bahkan rekan satu kru mereka dalam permainan yang benar-benar kejam. Rox pun memanfaatkan tradisi ini untuk membentuk seluruh krunya. Mereka telah memenangkan banyak bajingan ke pihak mereka, bahkan sebelum memiliki bendera sendiri. Setelah itu, mereka pun menuju ke Pulau Elbaf. Di Kastil Owes, Harald pun segera pulang untuk menemui Loki. Dia bersyukur karena Loki selamat. Harald lalu memberitahu Loki jika dia tahu bahwa Loki itu kuat. Tapi Loki tidak seharusnya bermain-main di dunia bawah. Untung saja, Loki hanya mengalami luka biasa saja setelah jatuh dari tebing. Tapi masih banyak bahaya lain yang mengintainya jika berada di dunia bawah. Loki yang terbaring pun bertanya-tanya, apakah ayahnya benar-benar pulang untuk dirinya? Karena Loki tidak percaya.
jika Harald datang hanya untuk Loki saja. Dan kita pun melihat bajak laut Rox dan Harald yang sedang makan bersama Minasan. Harald memberitahu Rox jika dia mendengar semua kejahatan yang Rox perbuat. Harald pun bertanya apa yang Rox lakukan di Elbaf. Dengan santai, Rox mengatakan bahwa dia rindu dengan Harald, serta Harald harus bergabung dengan kru bajak lautnya. Apalagi Rox mengetahui jika pemerintah dunia tidak pernah mendengar perkataan Harald, sehingga Harald harusnya sudah paham tentang itu. Jadi ini adalah waktu yang tepat. Namun Harald justru meneriaki Rox untuk tidak bodoh, karena jika Harald bersekutu dengan penjahat seperti Rox, maka semua kepercayaan yang sudah Harald dapatkan dari banyak negara akan hancur. Shiki pun bertanya, apakah ini pesta sungguhan? Lalu Shirohige juga bertanya, jadi itu Raja Elbaf. Begitupun Stasi yang berkata, dia memang besar ya. Rox lalu bertanya pada Harald, memangnya kenapa? Menurut Rox, sekutu negara itu hanyalah pion pemerintah dunia. Apa gunanya mengincar sesuatu yang seperti itu? Harald harus mengetahui medan permainan dan jangan menjadi pengecut. Terlebih lagi karena Elbaf punya para kesatria terhebat di dunia. Dan jika ada yang membuatnya marah, maka hancurkan saja. Namun Harald justru meneriaki Rox bahwa itu adalah cara lama. Karena sekarang Elbaf telah berubah. Rox pun memberitahu Harald jika manusia itu tidak pernah berubah. Nafsu bertarung akan terus mengalir di dalam darah Harald. Kemudian Shirohige bertanya, apakah mereka berdua tidak bisa menikmati makanannya dulu? Harald lalu berkata, jika mereka semua harus tahu dengan mengikuti orang seperti Rox, maka mereka semua akan dibawa menuju kehancuran. Mendengar itu, Shiki pun tertawa. Menurut Shiki, mereka semua bertindak untuk diri mereka sendiri. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli sekalipun Rox mati. Shiki si keji yang kelak dikenal sebagai Golden Lion. Begitupun dengan Stasi yang menanggapi, bukan berarti rencananya tidak punya daya tarik tersendiri. Bisa saja sangat menguntungkan. Miss Bucking, si bandit teknologi bernama Buckingham Stasi. Kemudian Marlon bertanya, pernah dengar tentang Hachinosu? Tempat yang disebut Pulau Pembuangan atau bahkan Pulau Bajak Laut. Negara-negara di seluruh dunia mengirimkan para narapidana terburuk mereka ke sana sebagai bentuk pengasingan hukuman. Don Marlon, gangster dari West Blue. Lalu Shirohige menjawab, jika pulau itu awalnya dimaksudkan sebagai tempat tandus tanpa makanan, di mana satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah menunggu kematian. Edward Newgate yang kelak dikenal sebagai White Bird. Kemudian Wang Zi menjawab, tapi tahun lalu para penyintas mulai bersatu. Dan kalian tahu kenapa itu bisa terjadi? Dewa bajak laut Ochoku, calon komandan Pulau Bajak Laut. Lalu ada Ganzui yang berkata, percaya atau tidak, pulau itu ternyata punya cadangan emas yang sangat besar. Sebuah organisasi bayangan mengetahuinya dan ikut campur. Mereka membantu para kriminal mengumpulkan kekayaan dan itu benar-benar membuat pemerintah murka. Ganzui si penyelundup. Rox pun memberitahu Harald bahwa sekarang siapapun yang mendekati pulau itu akan langsung diserbu oleh para penjahat kelas kakap. Mereka akan merampas semua yang dimiliki. Jadi, Rox ingin ajukan kesepakatan ke pemerintah di mana dia akan berkata bahwa seberapa besar kalian mau membayar kalau kami merebut pulau itu kembali untuk kalian. Namun begitu mendapatkan uangnya, mereka akan menghabisi Pulau Bajak Laut lalu membagi hasil rampasannya. Namun, Rox juga tidak ingin menyerahkan pulau itu dan para kriminalnya. Karena Rox ingin memimpin Hachinosu. Dengan para krunya, dia akan mengubah Hachinosu menjadi surga bagi para bajak laut. Bahkan, Rox telah membayangkan bagaimana pemerintah dan angkatan laut berdiri seperti anjing yang bingung. Menurut Rox, itu baru permulaan dari kehidupannya dan Hachinosu menjadi markasnya.
Rox akan menghancurkan angkatan laut, meruntuhkan Marijoa, dan menjadi raja dunia. Mendengar itu, Harald pun protes. Menurutnya, musuh Rox terlalu besar karena sedang menantang seluruh dunia. Namun dengan penuh keyakinan, Rox berkata bahwa katakan apa yang kau mau, suatu hari nanti pasti ada yang bisa mewujudkannya. Rox juga paham jika tidak ada kekuatan yang bertahan selamanya, maka dia sekali lagi mengajak Harald untuk bergabung. Karena jika mereka bersatu, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi Harald terus meminta agar Rox berhenti memintanya bergabung. Mau bagaimanapun, Harald adalah rajanya. Begitupun dengan Rox yang berkata jika itu tidak penting, karena Rox akan mengklaim semuanya, seluruh dunia sialan ini. Mendengar itu, Loki pun tersenyum minasan. Kita lalu dijelaskan bahwa saat itu Loki pun sadar jika dia telah menemukan penyelamatnya. 4 tahun pun berlalu, Harald terus menolak berbagai ajakan Rox yang datang padanya. Hingga pada suatu hari, rencana Rox akhirnya mencapai puncaknya. Didukung oleh kru mengerikan yang dia bangun, Rox akan mengguncang dunia. Kita pun melihat beberapa kapal bajak laut yang telah berada di depan Pulau Hachinosu, di mana Rox berteriak, "Angkat layar dasar bajingan!" Tertulis pada panel akhir, legenda pun berlayar. Dan chapter 1155 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, Rox memang bisa dikatakan sebagai bajak laut terkuat. Bahkan jika diperhatikan, kru bajak laut Rox adalah yang terkuat di antara para bajak laut hingga saat ini. Tapi sayangnya, mereka bukan yang terbaik. Sekalipun Rox berhasil masuk ke ruang bunga, Imusama masih terlihat santai, sangat berbeda jika itu adalah Joy Boy. Karena saat Imusama mendengar nama atau merasakan hakinya saja, Imusama tampak sangat marah. Sehingga ini bisa jadi patokan kalau kekuatan Monkey D. Luffy yang sanggup menyatukan semua lawan dan kawan masih lebih mengerikan daripada kekuatan tunggal dari Rox di Sebek. Jika minasan ingat pada chapter 561, ketika perang Marineford terjadi, Mihawk sempat mengatakan jika yang dilakukan Luffy bukanlah semacam kekuatan atau teknik, tapi itu adalah kemampuan untuk mengubah siapapun di sekitarnya menjadi teman. Dan itu adalah kemampuan paling berbahaya yang ada di lautan One Piece. Yah, sekalipun antara kru bajak laut Rox dan kru bajak laut topi jerami memiliki kesamaan, yaitu tujuan masing-masing setiap individunya. Namun perbedaannya, Sebek tidak peduli jika seluruh dunia akan menjadi musuhnya, selama dia bisa menguasai dunia. Tentu saja impian itu telah dilanjutkan oleh Kurohige. Berbeda dengan Luffy, dia justru tidak akan bertarung jika alasannya tidak kuat. Dan bisa jadi impian Luffy yang sampai hari ini masih menjadi misteri adalah menyatukan semua orang tanpa memandang ras, golongan, dan statusnya. Kalau menurut minasan, bagaimana? Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.